وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له المثال الأعلى. أحمده على ما ظهر من نعمه وخفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من دفع عن ربه الشبهات والنفاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى وصفيه المجتبى. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى ونجوم الهدى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم والنظم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رأيت ليلة المعراج نهرا ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. فقال لجبريل: لمن هذا؟ قال: لمن صلى عليك في الرجاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجب شهر الله شعبان شهري شهر رمضان شهر أمتي
Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul muhtaramun, para hadirin, saudara-saudara sekalian, jamaah Majlis Isra wal Mi'rajnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segenap jajaran tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, ketua RW, ketua RT. Tong, diam-diam. Diam-diam tong. Tong. Diam-diam tong. Di ramean dia sama kita. Para asatiz, tokoh masyarakat, para alim ulama, segenap ketua panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'rajnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukhtaram Al-Ustadz Sayyid Al-Habib Saleh bin Abdullah As-Saggaf mata'anallah bitul hayati amin, beserta keluarga besarnya, insyaallah semua dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dapat membimbing kita ke halaman kedan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Habib Alawi Al-Haddad, para habaib lainnya, di antaranya As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Saleh As-Saggaf, yang tadi telah sama-sama mengajak kita bertakarub, mengajak kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca maulid singkat riwayat Maulid Dibai. Mudah-mudahan Al-Habib Abdullah bin Saleh dalam keadaan sehat wal afiat. Dan para tokoh pemuka masyarakat kampung apa namanya? Kampung Jati Kramat, yang saya belum tepat betul namanya satu persatu, yang ada di panggung ini, mudah-mudahan semua beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Dan juga sebagai wasilah saya yang menghubungi saya, yang datang ke rumah saya Tambun Selatan, Desa Sumberjaya, yaitu Sayyid Al-Habib Muhammad Nagib bin Saleh As-Saggaf beserta jamaahnya yang datang ke rumah saya. Intinya supaya dapat hadir dalam rangka peringatan Maulid yang dibarengi Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan wasilah juga Al-Habib Muhammad Nagib ini, termasuk ketua majelis atau pimpinan majelis beserta segenap jamaahnya semua insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Para orang tua, para remaja, para hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu, tidak kurang rasa ta'zim dan hormat saya. Pertemuan malam yang sangat berbahagia ini, walaupun diguyur dengan cuaca atau memang hujan turun, tidak mengurangi rasa patah semangat kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan hujan yang mengguyur bumi Allah, yang menyirami bumi Allah, dan kita semua yang kena air hujan ini, mudah-mudahan hujan ini kelak menyisir kelak di yaumil qiyamah. Saksi kebaikan-kebaikan kita insyaallah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin saudara-saudara, pada malam hari ini Isra wal Mi'raj, tepatnya pada malam Jumat di bulan Rajab. Yang mana bulan Jumat ini bulan yang diagungkan oleh Allah, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang wajib diibadahi, yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Dialah Maha Kuasa dan tidak ada yang kuasa, semua ciptaannya hanya semata Allah. Yang Maha memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, termasuk yang menurunkan hujan pada malam hari ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya sebagai hamba yang beriman, kita pasti bersyukur kepadanya. Jangan lagi baru hujan, betul atau tidak? Allah mau turunkan bencana kiamat sekaligus, mau bilang apa kita? Mau demo bagaimana ya Allah? Betul atau tidak? Maka itu tadi ayat yang pertama saya kumandangkan di mana surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai semua manusia, kata Allah, sembahlah Tuhan kamu, karena dialah yang menciptakan kamu. Enggak ada Tuhan lagi, enggak ada Tuhan ini, enggak ada Tuhan itu. Allah kalimatnya sudah perintah ini saudara, untuk memerintahkan semua manusia untuk menyembah kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada Tuhan ini, enggak ada Tuhan itu. Kalau Allah menyatakan ya ayyuhan nas, berarti seluruh dunia ini diperintah oleh Allah untuk sujud kepadanya. Enggak ada Tuhan-Tuhanan, enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gini hari masih ada manusia yang bikin Tuhan. Ada enggak? Ada. Pernah Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Nabi bilang, siapa yang bisa bikin aku tersenyum? Sayyidina Umar ibn al-Khattab nunjuk. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Silakan Umar, ceritakan. Kata, dulu waktu saya masih jahiliyah, belum muslim, belum Islam, belum masuk Islam, bahasa Betawinya begitu. Saya dulu sering bikin patung dari roti. Bikin patung dari roti. Patung Tuhan saya bikin. Dari apa? Dari roti. Pas jam 12, perut lapar, saya gigit kakinya. Saya gigit lagi tangannya. Berarti kaki sama tangan udah habis tuh. Tinggal pala sama badan. Saya taruh buat entar-entaran. Pas jam 2, 8 lagi. Pala sama badan saya makan. Habis Tuhan masuk ke perut saya semuanya. Nabi mesem, Nabi senyum. Apa gini hari masih ada orang bikin Tuhan pakai kumis-kumisan. Ya Allahu Akbar. Pakai akal coba. Betul atau tidak? Akal pikiran. Coba Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud. Dia lihat Raja Namrud ini patung Tuhan-Tuhannya pada rubuh. Raja Namrud baru pulang. Dia mungkin beribadah, baru pulang ibadah deh. Dilihat patung berantakan. Hancur pada gelinting palanya. Tuhannya dia tuh, anak-anak Tuhannya. Dia tanya, siapa ini yang merobohkan patung? Siapa yang membongkar-bongkar ini? Ada yang nyaut, Ibrahim Paduka Raja. Betul. Barangkali. Tangkap Ibrahim, bawa kemari. Tapi belum jelas dia atau bukan. Udah yang penting tangkep aja dulu. Urusan belakangan. Ditangkap Nabi Ibrahim. Setelah ditangkap, hai Ibrahim, kau yang robohkan patung itu, yang ngancurin patung ini. Siapa bilang? Siapa bilang?
Itu buktinya patung masih hancur. Itu patung hancur. Buktinya yang gede masih ada megang kampak. Coba tanya yang gede, jangan yang gede kali itu ngampakin yang kecil. Tanya sama dia. Gila kamu ya? Aku suruh nanya sama patung. Emang gak bisa jawab? Kagak. Ngapa gak bisa jawab? Disembah. Betul atau tidak? Gilaan mana kamu patung? Nah ini. Jadi Allah firmankan kita di sini Pak. Kalimatnya perintah. Tuh tanya sama orang ahli nahwu tuh. Apa kalimat perintah? Fi'il, amr. Nah, perintah berarti otentik dari Allah, nggak bisa dirubah. Manusianya model apapun ciptaan Allah diperintah untuk sujud kepadanya dan menyembah kepadanya. Tidak ada boleh Tuhan lain, tidak ada Tuhan lagi. Nih saudara, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan kamu. Dan sebelum orang-orang yang menciptakan kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dan dialah yang menciptakan bumi seluas ini. Nih luas gak bumi ini? Ciptaan siapa tuh? Allah. Jangan bilang Tuhan, Tuhan banyak. Ada Tuhan sampi, ada Tuhan matahari, ada Tuhan apa lagi? Roti. Tuhan bang, banyak, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan sama Tuhan, Tuhan yang mana nih? Betul atau tidak? Serahkan kepada Allah. Nih bumi Allah ciptakan beserta hamparan seperti ini. Buat hambanya, luas gak di bumi? Luas gak kira-kira? Luas. Tapi masih ada manusia yang kejepit sama dunia. Kesempitan aja. Begini luas dunia masih kesempitan aja. Betul atau tidak? Dan langit. Langit sebagai apa? Sebagai atapnya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan. Nih Allah yang nurunin hujan. Nih kadang-kadang kita kan kurang gawean pakai pawang segala nih. Muhajatan nyewa pawang. Betul atau tidak? Ujung-ujungnya tuh pawang kurang gawean juga. Kodok lah disindik. Kodok diapain? Disindik tuh kodok kakek. Turun ke bumi kagak, ke atas kagak, gantung tuh kodok dis. Ya. Ini hujan punya Allah. Dialah yang nurunin. Kenapa Allah turunkan hujan? Ada sebabnya. Tumbuhan yang kering jadi subur. Air yang kering. Jadi apa nih? Jadi banyak air. Banjir perumahan. Kelebu saya yang bikin di seluruh perumahan loh. Tempat hujan dibikinin. Laporan pemerintah banjir. Siapa yang suruh tinggal di situ? Betul atau tidak? Sawah tempat ikan betik. Karena ikan betik nggak ada orang nempatin. Betul atau tidak? Di situ akhirnya Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan. Rezeki buat kita semuanya. Pada tumbuh nggak buah-buahan? Tumbuh. Masya Allah rambutan. Apa saja Allah kasih tumbuh. Rezeki buat kita, buat hambanya. Maka itu jangan dibanding Allah. Atau dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Hanya dialah semata maha kuasa. Sesungguhnya engkau maha mengetahui. Betul atau tidak? Ini saudara. Jadi lewat acara tema Isra Mi'raj pada malam hari kita bersyukur. Malam Jumat biar hujan. Betul atau tidak? Enggak ada kata mundur kita. Udah batal aja deh. Hujan, betul atau tidak? Tetap hujan, tapi niat kita di sisi Allah enggak berubah. Allah catat kebaikan-kebaikan kita insya Allah. Wabil khusus almarhum pada malam hari ini kampung Jati Keramat, Allah ampun dosanya. Asbab kita baca ratib, baca maulid, betul atau tidak?
Ada malam Jumat yang belum paham gini, hari ini Pak masih ada yang nggak ngerti malam Jumat. Masih nyetel lagu dangdut, betul atau tidak? Nggak paham, kagak ngerti. Maka itu di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda ketika Allah ciptakan ini Jumat, semua puhunan takjub, makhluk semua takjub dengan Jumat. Kecuali yang tidak takjub ada manusia dan jin. Nih, kehebatan Jumat nih. Semua sayang dengan hari Jumat. Semua sayang dengan malam Jumat. Kenapa? Dikhawatirkan Jumat diturunkan kiamat oleh Allah. Entah Jumat kapan, sore, pagi, malam, siang. Wallahu alam bissawab. Ini janjinya yang sudah ditentukan oleh Allah. Saudara-saudara, jadi kita bersyukur pada malam hari ini. Kita ada mau Isra Mi'raj di kediaman Habib Nagib bin Saleh As-Segaf. Jauh-jauh hari dia sudah ngumpulin. Ya, bagaimana caranya supaya terwujud ngajak orang ini berbuat baik. Ini urusan begini kalau bukan Allah punya kehendak nggak akan terwujud, Pak. Betul atau tidak? Ini izin Allah. Tendanya berapa, sound systemnya berapa, belum konsumsi dan lain sebagainya. Nah kita sebagai orang beriman apa saja apabila ada kebaikan dukung. Jangan pura-pura nggak tahu. Malam yarham bi amrin muslimin falaysa minna. Barang siapa orang yang gak open, gak ngendain dengan urusan-urusan orang Islam, mereka bukan golongan kami, kata Nabi kita Muhammad SAW. Dukung, bantu apa yang dibutuhkan, betul atau tidak? Apa yang diperlukan untuk syiar agama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu siapa yang cinta kepada Nabi, ingin dekat kepada Rasulullah, perang dulu. Atas kuda, gurun pasir, 1 lawan 1. Ya, untuk lawan kaum musyrikin. Sekarang kita enggak perang, enggak ngangkat pedang. Betul atau tidak? Cuman duduk doang begini. Ntar jam 12 tank doa nasi gabuli keluar. Bagaimana coba kira-kira? Hujan-hujan nasi gabuli. Coba Nabi kita Muhammad pada masa perjuangannya borok-borok nasi gabuli. Nabi perjuangannya luar biasa. Belum kehidupannya Rasulullah. Nabi diracuni. Mau dibunuh. Rasulullah. Diracuni Nabi kita Muhammad. Bahkan disiapkan sewa-sewa jago-jago bayaran 100 untuk bunuh Nabi kita Muhammad. Coba saudara. Belum ejekan, belum sambitan-sambitan Rasulullah. Tapi Rasulullah senyum. Rasulullah senyum. Biarin dia ngelemparin aku. Gak jadi masalah. Yang penting risalah yang kubawa ini jangan dicela dan jangan dicaci. Ini adalah risalah yang sangat mulia agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjuangan Nabi kita Muhammad. Perjuangan Rasulullah. Nabi sudah mengatur ekonomi, mengatur negara, mengatur umat, mengajak bertauhid, urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Di samping panglima perang, presiden Nabi kita Muhammad, Nabi juga, Rasul juga, dengan kehidupannya Rasulullah tetap tabah, saudara-saudara. Coba, duniawinya saja Rasulullah manusiawi. Jauh sama kita kehidupannya. Rumahnya Nabi, Masya Allah. Ukurannya cuma 3 kali 3 meter. Rumah ente ada nggak 3 kali 3? Ada ruangan tamunya, ada tamannya, ada dapurnya. Betul nggak? Ada, ada kolam renang, ada kolam-kolaman ikan, juga merayap anjing lagi. Masya Allah. Lihat kehidupan Rasulullah. Tempat tidurnya Rasulullah saja.
Itu dari balai yang ditunjang di pongkol korma. Dia punya bantalnya dari sambuk korma. Ini contoh buat kita, makanya jangan pada belagu aja kita umat Rasulullah. Action doang, lagu sebakul, kemampuan kagak. Kemampuan kelaguan kalau untuk maju nggak apa-apa, betul atau tidak? Ini saudara, kita diajak bertauladan, mengikuti sepak terjang Nabi kita Muhammad. Orang berhasil nggak mudah dari kaya, bukan dari susahnya mereka, tapi kreatif orang itu, saudara-saudara. Ini, terusin apa kagak ini? Terusin apa kagak? Nih, sebab kalau hujan-hujan ceramahnya kalem, makin kedinginan ente. Betul atau tidak? Sengaja saya ceramah kencang begini supaya apa nih? Supaya anget. Tuh, melek. Tambah kehujanan, ngomongnya ngantuk. Udah, bikin pulas, betul atau tidak? Nih, ini wabil khusus anak-anak muda nih. Kalau ente pengen maju, nih ikutin nih apa-apa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad. Insya Allah ente berhasil. Bukan saya mau orang miskin gak bakal maju. Tergantung ente kumpulnya di mana. Kalau ente kumpulnya sama orang-orang brengsek, betul atau tidak? Kagak bakal maju. Kalau ente nyampurnya tempat orang yang baik, di majlis taklim, di pengajian, thalabul ilmi, insya Allah berhasil kalian ini. Apa yang anda cita-citakan insya Allah berhasil. Tergantung kita duduknya di mana. Kalau duduknya ini tempat-tempat brengsek, ditato, gitu badan kan ditato tuh. Ya kan? Duduknya di perapatan, sok-sokan begitu. Nah ini gak bakal maju. Mungut mantu juga ogah orang. Perempuan juga demen sama dia kagak mau. Betul atau tidak? Dia boro-boro ngurusin gua, ngurusin dirinya aja gak diurusin. Bisa seperti itu. Lihat Rasulullah. Lihat Nabi kita Muhammad. Kehidupannya coba. Udah rumahnya seperti itu, keadaannya Rasulullah sebagai manusiawi jauh dibandingkan sama kita. Sarapan paginya Nabi itu cuman hanya setengah teguk air zam-zam sama sepotong roti. Kalau tidak ada roti 3 butir korma. Kalau ente pagi sarapannya apa? Udah coba. Ini sih udah bukan minoritas, mayoritas sudah kalau nasi uduk. Kombinasi 1 piring belentung itu. Ya kan? Udah ada semur, jengkol, apa lagi tuh? Bala-bala, sambal. Komplit deh pokoknya udah di situ. Ditambah belum kopinya. Belum kopi, tambah rokoknya. Betul atau tidak? Tuh lihat, sampai seperti itu kita sarapannya. Coba Rasulullah. Cuman seteguk air, 3 butir korma, kalau ada, kalau enggak sepotong roti. Enggak pernah ngeluh Rasulullah sama Allah. Ya Allah, saya dijadikan Nabi dan Rasul. Panglima perang, presiden juga. Masa saya Nabi dan Rasul miskin? Masa saya susah? Gimana ini ya Allah? Gimana? Protes. Enggak pernah Nabi. Belum ngurusin dakwah, belum ngurusin umat, belum dimusuhi kaum musyrikin dan lain sebagainya. Enggak pernah nyerah Nabi kita Muhammad SAW. Kita dikit-dikit cengeng, cuma kejedot aja. Mewek. Dipelototin sama guru, berhenti. Dipelototin sama guru, berhenti. Guru galak banget katanya, berhenti. Diketok dikit, berhenti. Betul atau tidak? Jangan. Bapaknya marah. Laporan, udah berhenti ngaji. Betul atau tidak? Jangan Pak. Ya, hidup ini memang keras. Hidup ini masalah. Kalau kita hadapi selesai, kita tinggalkan jadi persoalan. Semua kehidupan harus kita hadapi dan resiko. Kita tinggalkan jadi persoalan, hadapi dia. Dengan rasa tenang, sabar,
berjiwa patriotik, insya Allah kita ini akan berhasil. Lihat Rasulullah, sabar nggak tuh? Sabar. Coba Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh laporan mulu sama Allah. Nabi Muhammad enggak. Bahkan dia minta sama Allah miskin hidupnya. Doanya aja dibaca miskin. Mau nggak doanya nih? Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa asirni yaumal qiyamati zumratal masakin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin dan matikanlah kami dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang miskin kelak di mana hari kiamat di padang mahsyar. Tuh doanya Nabi kita Muhammad. Seperti itu panglima perang, presiden, nabi, rasul, begitu doanya. Ada nggak pemimpin yang kayak begitu doanya? Coba saudara, miskin doanya. Minta doa miskin. Kehidupannya Rasulullah. Bahkan sampai Nabi lagi tidur didatangi oleh sahabat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dia lihat ini Sayyidina Umar masuk ke rumah, Rasulullah sedang tidur. Keluar lagi Sayyidina Umar. Lihat Rasulullah sedang tidur, enggak tahan lihat Rasulullah. Sampai keluar air mata Nabi kita Muhammad SAW. Sampai keluar air mata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Kenapa? Ada tanda bekas di sini. Pelapah korma di pipinya Rasulullah. Sampai terdengar nangisnya ini Sayyidina Umar kepada Nabi kita Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, kenapa engkau menangis? Ada apa? Jawab Sayyidina Umar, para raja, para tokoh-tokoh pembesar dunia, tempat tidurnya bagus dan sungguh layak sekali. Tapi engkau adalah Muhammadur Rasulullah. Panglima perang, presiden juga, nabi, rasul. Aku tidak sanggup melihat tempat tidurmu seperti itu, duhai Rasulullah. Nabi mesem. Ya Umar, apakah kau lupa yang kusampaikan padamu? Kenikmatan itu hanyalah semata-semata sesaat ya Umar. Tidak akan abadi. Ada sudah janji Allah untuk kita ya Umar, kenikmatan yang abadi. Sayyidina Umar mesem. Menderita Rasulullah kehidupannya. Perut Nabi nggak pernah kenyang. Kalau kita entar mindo, dikit mindo, betul atau tidak? Nih kita. Sabarnya Nabi, sabarnya Rasulullah sampai ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, minta apa? Ingin apa yang dapat menyenangkan hatimu? Ingin uang banyak, harta melimpah dan lain sebagainya, kuberikan padamu. Atau gunung kujadikan emas. Sampai gunung Uhud itu berkata kepada Nabi kita Muhammad, warawadadhul jibal bi antakuna lahu zahaban pahaba. Itu di mana rawi berzanji ada itu. Gunung Uhud ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini Uhud gunung. Dan gunung Uhud nanti juga akan menjadi sahabat Rasulullah. Uhudun panahnu nahna nuhibbuh. Gunung Uhud menjadi sahabatku kata Rasulullah. Uhudun ruknun min arkhanil jannah. Gunung Uhud akan menjadi tiang di mana surganya Allah. Lihat waktu perang Uhud, Nabi kita Muhammad naik ke gunung itu beserta Sayyidina Hamzah. Ini gunung Uhud goyang, ditumbangin Nabi. Ditaikin Rasulullah, gunung bergerak begitu. Kata Rasulullah apa? Uskut ya Uhud. Diam kamu ya Uhud. Aku adalah Muhammadur Rasulullah. Berserta Sayyidina Abu Bakar, berserta Sayyidina Hamzah pamannya. Ini gunung Uhud langsung tenang. Kenapa? Saking tenang, saking girangnya ditumpang, ditaiki oleh Nabi kita Muhammad.
Kira-kira orang Jati Keramat ada peringatan Isra Mi'raj, gira enggak nih? Kira-kira gira enggak? Yang di panggung doang jawabnya. Oh no, yang sono. Gira enggak kira-kira? Pasti girang ya? Pasti. Insya Allah pada berkah. Berkah insya Allah. Ente lihat hujan seperti ini, keadaan seperti ini. Pokoknya yang ikut berjuang, yang ikut andil urusan-urusan perjuangan Nabi kita Muhammad, insya Allah diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang mengadakan ini sebagai zuriyah. Al-Habib Nagib bin Saleh As-Segaf, zuriyah Rasulullah. Mutlak dia daripada keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini bersyukur. Ya, ingin bahas panjang banget, ini waktu udah malam banget ini. Betul atau tidak? Ya, pengennya 2 jam 3 jam ini sampai subuh pengennya mah. Cuma waktunya ini udah nggak keburu, betul atau tidak? Ini jam berapa udah? Jam 11. Cukup deh. Insya Allah nanti sambung lagi. Betul atau tidak? Nah, intinya berarti malam hari ini Mi'raj sekalian mau Maulid. Mi'raj berarti jatuhnya ada rukun di dalamnya, perintah sholat, rukun Islam yang kelima, di mana yang kedua rukun itu perintah sholat setelah syahadah. Awas ini, kemana urusan, kemana kita ini itu dan sebagainya, sholat ini ditinggal berarti rukunnya roboh yang 2 ini. Betul atau tidak? Hati-hati, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin, serasa inilah dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.